Selamat sore dan salam sejahtera. Yang terhormat Bupati Gunung Kidul Bapak Haji Sunarianta. Yang kami hormati Komisi A DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Yang kami hormati Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Forkopimkab Karangmojo, tamu undangan dan hadirin yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang di Balai Pedukuhan Pangkah, Desa Gedang Rejo, Kapanewon, Karangmojo pada hari Jumat 8 Maret 2024 pada acara pengukuhan kelompok informasi masyarakat, penyerahan spesimen tanda tangan elektronik untuk Lurah Sekapanewon, Karangmojo, dan pertunjukan rakyat dalam rangka sosialisasi kebijakan kalurahan cerdas. Dan dengan senantiasa memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara sore hari ini dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan selamat datang oleh Lurah Gedang Rejo kepada Bapak Dr. Andes Haji Suminto, dipersilakan. Dari OPD Dinas Kabupaten Gunung, Ketua DPRD Kabupaten Gunung yang diwakili oleh Komisi A, yang menghormati Bapak Peneru Karangmojo beserta untuk Forkopim Kapanewon, yang menghormati Bapak Lurah, Ibu Bapak Carik ke Kapanewon Karangmojo, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama dan utama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas ridhonya pada sore hari ini kita masih dengan suatu kesehatan, keselamatan, bisa bersama-sama Balai Padukuhan Pangkah dan rangka menyambut kehadiran beliau Bapak Kabid beserta rombongan. Atas nama masyarakat Padukuhan Pangkah Kalurahan Karangmojo dan pemerintah Kalurahan Karangmojo mengucapkan selamat datang dan terima kasih pada beliau Bapak Bupati beserta rombongan telah berkenan hadir di Padukuhan Pangkah Kalurahan Karangmojo. Tentu saja dalam kami menerima menanggapi dan beliau kurang berkenan karena suatu hal untuk itu kami mohon maaf yang sedalam. Juga tidak lupa dengan terima kasih pada beliau Bapak Bupati yang memberikan kehormatan pada warga kami Padukuhan Pangkah yang hari ini beliau berkenan hadir untuk mengukuhkan Ketua Kelompok Tim Sekapanewon Karangmojo. Dan saja
Tempatnya memang di paduan yang paling bontos, paling pojok perbatasan dengan Kaluan Awis dan Kaluan Dadali. Sebetulnya kami sudah menawarkan pada beliau Bapak Kabid untuk ditempatkan di paduan Bulungan atau yang dekat dalam raya. Namun beliau Bapak Bupati ngersakan di tempat ini. Untuk itu segala suatu kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya juga kami mengucapkan terima kasih pada beliau Bapak Bupati yang memberikan talasi pada kami. Mudah-mudahan atas pemberian beliau bisa bermanfaat dan memberikan motivasi pada kami bersama masyarakat Medanrejo khususnya Paduan Pangkah sehingga nanti bisa membangun demi kesejahteraan masyarakat Paduan Pangkahnya dan Kaluan Dadali pada umumnya. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan pada Bapak Ibu tamu undangan untuk bisa menonton menikmati mengikuti jalannya pengukuhan kelompok informasi masyarakat pada sore hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat datang pada para pimpinan yang mulia, masyarakat Paduan Pangkah sangat antusias dan gembira dalam menyambutnya. Beliau Bapak Haji Sunaryanto, Bupati kita, lanjutkan bangun Gunung Kidul tercinta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Komisi A DPRD Kabupaten Gunung Kidul kepada yang terhormat Bapak Heri Purwanto, dipersilakan. Terima kasih sekali kami diberikan waktu dan hari ini dari Komisi A. Perkenalkanlah kami Heri Purwanto dari kebetulan Dapil 4, kami dari Tepus, mengucapkan selamat walaupun belum tapi tetap nanti terlantik. Jadi sebelum dilantik mudah-mudahan setelah terlantik menjadi tokoh atau relawan sebagai kelompok informasi masyarakat betul-betul bisa melaksanakan tugas apa yang menjadi visi misi pemerintah Gunung Kidul, terlebih nanti lurah-lurah mungkin akan menjadi lebih menarik lagi ketika tanda tangan sudah elektrik. Mungkin ketika Pak Santoso lagi di Jakarta dan terus KTP bisa ditandatangani dari jarak jauh. Mohon maaf Pak Bupati, itu lurah Bendungan, itu lurah teman kami ketika kami jadi lurah. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi visi misi Lurah Gunung Kidul, wabil khusus dari Kemeninfo betul-betul nanti akan ditunjang dengan peralatan yang lebih canggih sehingga informasi sekecil apapun lewat Bapak Ibu, Mbak-mbak petugas KIM khususnya Karangmojo akan secepatnya sampai di masyarakat, termasuk aduan-aduan dari masyarakat terkait dengan apapun bisa disampaikan lewat program-program dari Kominfo. Harus seperti halnya banyak program yang dipermudah dengan adanya kemajuan teknologi. Sekarang Kominfo sudah menyediakan situs-situs untuk pengaduan, baik itu yang kurang pas maupun yang harus ditingkatkan. Tentunya Pak Bupati bersama-sama kami tidak akan tinggal diam ketika mendapatkan masukan dan kritikan, karena kami betul-betul ingin mendorong Pak Bupati Gunung Kidul untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya lewat informasi dan teknologi yang lebih canggih. Dan silaturahmi untuk mewujudkan kelurahan cerdas, mudah-mudahan mungkin sudah diawali beberapa titik kelurahan Kabupaten Gunung Kidul, 144 kelurahan, mudah-mudahan menjadi kelurahan cerdas semuanya, sehingga nanti Gunung Kidul betul-betul akan mampu terangkat baik dari kecerdasan masyarakat maupun karena kecerdasan masyarakat tentunya akan membawa kemakmuran dan kecerdasan dalam hal perekonomian. Apalagi visi Pak Bupati lewat
kepariwisataan, lewat ekonomi kreatif. Mudah-mudahan informasi ini akan sangat mendukung berkembangnya kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang ada di Gunung Kidul ini. Mungkin tidak terlalu banyak kami menyampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi selamat untuk calon terlantik. Nanti setelah terlantik, mari kita bersinergi dengan pemerintah Gunung Kidul, wabil khusus Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara selanjutnya adalah persiapan prosesi pengukuhan. Pengurus KIM Sekapanewon Karangmojo disilakan menempatkan diri dan mohon berdiri pada barisan paling depan perwakilan KIM dari masing-masing kelurahan. Dan hadirin, berikut pengukuhan pengurus kelompok informasi masyarakat Sekapanewon Karangmojo oleh Bupati Gunung Kidul. Bapak Ibu sekalian, yang sangat-sangat saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan mengukuhkan untuk pengurus kelompok informasi masyarakat atau kita kenal dengan KIM, Padukuhan Sekapanewon Karangmojo. Bapak Ibu akan menjadi saksi pengukuhan ini. Mudah-mudahan setelah saya kukuhkan, rekan-rekan yang tergabung di dalam tim ini akan dapat ke depan memberikan satu kontribusi yang baik, kontribusi yang nyata terhadap perkembangan informasi yang ada di Gunung Kidul yang tentu kita sangat-sangat kita cintai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan barokahnya hari ini Jumat tanggal 8 bulan Maret tahun 2024. Saya Bupati Gunung Kidul dengan ini secara resmi mengukuhkan pengurus kelompok informasi masyarakat atau KIM Padukuhan Sekapanewon Karangmojo. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu mengiringi upaya dan langkah kita semua. Terima kasih. Selanjutnya Kelurahan Bendungan. Selanjutnya Kelurahan Gedang Rejo. Dilanjutkan Kelurahan Jati Ayu. Selanjutnya Kelurahan Karangmojo. Lanjutkan Kelurahan Kelor. Selanjutnya Kelurahan Ngawis. Dilanjutkan Kelurahan Nyipa. Dan yang terakhir Kelurahan Wiladan. Elektronik untuk Lurah atau Carik Sekapanewon Karangmojo oleh Bupati Gunung Kidul. Dan sebagaimana diketahui bahwa tanda tangan elektronik untuk administrasi pemerintah kelurahan di
Kabupaten Gunung Kidul merupakan langkah penting menuju pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Dengan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Pak Heri Purwanto, dan juga rekan-rekan dari jajaran Pemda Kabupaten Gunung Kidul yang saya hormati, juga rekan-rekan dari jajaran Kecamatan atau Kapanewon, Pak Panewu dan semuanya, Bapak Ibu atau yang mewakili Pak Lurah yang saya hormati, dan juga rekan-rekan dari Polsek maupun dari Koramil, dan tentu Bapak Ibu warga masyarakat yang hadir di tempat ini, dan rekan-rekan kelompok informasi masyarakat yang sangat-sangat saya cintai dan saya banggakan. Rekan-rekan saya bentuk ya, sebagai warga masyarakat Gunung Kidul. Tujuan pemerintah daerah dalam hal ini adalah partisipasi pembangunan daerah harus dilakukan atau paling tidak harus mengakomodasi dari seluruh kepentingan masyarakat, termasuk yang tidak kalah penting adalah tentang informasi yang terkadang berkembang di Gunung Kidul ini, maupun bagaimana tentang rencana pembangunan atau pengembangan pembangunan di Gunung Kidul ini, dan termasuk hasil kinerja di pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul ini harus sampai informasinya kepada masyarakat. Kenapa ini juga saya bentuk? Salah satu alasannya adalah itu. Yang kedua, media sosial bagian terpenting di dalam kehidupan kita ini, di dalam hal menyampaikan sebuah informasi dan berbagai hal di situ. Tetapi rasa-rasanya kalau kita mengandalkan sebuah media sosial saja, di sana terkadang, ya, sekali lagi saya katakan pada rekan-rekan itu, terkadang terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang aktual atau kekinian, sehingga pemerintah dengan kebijakan yang seperti ini merumuskan sebuah kebijakan bagaimana membentuk yang namanya kelompok informasi masyarakat itu, sekaligus agar rekan-rekan muda di Gunung Kidul ikut berpartisipasi dalam membangun Gunung Kidul itu sendiri. Ini salah satu tujuan. Tadi saya sebutkan bahwa media sosial tidak cukup karena di sana terdapat beberapa hal, misalkan ya, terkadang terdapat hoax dan lain sebagainya. Penipuannya ada di sana juga di sana. Kalau informasi terdistorsi seperti ini, maka yang didapatkan informasi masyarakat atau sampai dengan masyarakat itu mungkin tidak A1 kalau kita bicara tentang pemberitaan, tetapi mungkin A sekian gitu. Karena apa? Tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan dalam sebuah informasi itu. Karena apa juga? Karena yang pertama, yang utama adalah karena sumbernya yang tidak valid. Kalau sumber itu datang dari pemerintah secara resmi, misalkan dipublish oleh Kominfo, maka pemerintah akan mendapatkan sebuah gambaran dan informasi yang aktual, yang nyata dan apa adanya. Inilah rekan-rekan kenapa KIM ini pemerintah daerah membentuk. Sekaligus tadi yang pertama saya katakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat. Kaum muda adalah seperti itu. Nanti rekan-rekan saya perbolehkan untuk membangun sebuah komunikasi dengan pemerintah daerah. Apa yang kita inginkan tentang informasi dan sebagainya, tentang perkembangan ekonomi, tentang indeks kemiskinan makro, tentang indeks pembangunan manusia, tentang stunting misalkan, dan pembangunan yang lain. Jangan sampai justru ya, nanti di luar ini banyak hoaxnya. Karena apa? Tadi tidak ada yang menjembatani bahwa informasi yang sebenarnya yang ada di pemerintahan itu seperti ini gitu. Ini sekali lagi saya katakan, silahkan nanti. Suatu saat nanti kita akan berkumpul dengan anak muda, generasi muda di Gunung Kidul yang sudah kita bentuk sekitar
dari beberapa waktu yang lalu dan hampir selesai pengukuhannya di 18 kecamatan. Ya, nanti akan bertemu dengan rekan-rekan yang lain dari seluruh Gunung Kidul. Kegiatannya apa? Nanti akan kita lihat, akan kita inventarisir kira-kira ke depan seperti apa. Inilah bagian dari partisipasi masyarakat, dan saya kepengen mengajak, dan sering saya katakan bahwa Gunung Kidul ini, bahwa negara ini, dan bahwa bangsa ini bukan milik pemerintah saja, bukan milik para pejabatnya saja, tetapi milik kita semua. Sehingga bentuk partisipasi yang seperti ini yang harus hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat, terlebih rekan-rekan, saudara-saudara, anak-anak muda ini. Ya, anak-anak muda ini, karena apa? Ke depan nanti yang akan memimpin bangsa ini, yang akan memimpin Gunung Kidul ini, saya yakin dari anak-anak muda Gunung Kidul ini. Ya, saya berharap ke depan juga sama, pemimpin muda di Gunung Kidul ini akan muncul dari kelompok KIM yang kita bentuk di 18 kecamatan. Ini yang menjadi sebuah harapan dan spirit bagi kita semua. Dan jangan pernah berpikir, ya, saya ini orang kecil, saya ini hanya begini, saya ini hanya begini, dan jangan pernah berpikir. Tadi saya katakan bangsa ini, negara yang besar ini, dan Gunung Kidul ini milik rekan-rekan semua dan milik masyarakat Gunung Kidul. Kalau sahamnya pemerintah kita yang ada di sini 1%, maka masyarakat dan rekan-rekan semua juga 1%. Artinya apa? Kita memiliki bangsa untuk menentukan arah ke depan atau perjalanan bangsa ini, atau negaranya, atau Gunung Kidul ini. Itu. Jadi jangan pernah namanya merasa terpinggirkan. Ini kalau rekan-rekan lurah sering saya kasih tahu. Ya, kita merasa dan harus merasa memiliki Gunung Kidul itu. Jangan sampai nanti justru suatu saat nanti Gunung Kidul ini dikuasai oleh orang luar yang ada di sini. Kalau orang luar sudah banyak dan menguasai di Gunung Kidul ini, kita sebagai orang Gunung Kidul yang dilahirkan dan berdiam di sini, menempati tempat yang indah seperti ini, apa yang rekan-rekan ke depan ya, banggakan di tempat ini. Kenapa Pak Bupati menyampaikan seperti itu? Tiap saya sampaikan, ya, sambutan saya dasarkan terhadap data. Ya, apapun saya dasarkan terhadap data, baik itu agregat Gunung Kidul penduduk maupun perkembangan penduduk Gunung Kidul. Pertumbuhan penduduk Gunung Kidul hampir 1%, ya, hampir 1%. Dan saya memprediksi 30 tahun yang akan datang, dengan saat sekarang jumlahnya 775.246 ini, maka 30 tahun yang akan datang Gunung Kidul akan berjumlah kurang lebih sekitar 1 juta jiwa. Kompleksitas persoalan ini akan sangat luar biasa ke depan 30 tahun yang akan datang, dan mungkin nanti akan anak cucu kita yang merasakan. Tetapi harus kita persiapkan dari sekarang pembangunannya, agar apa? Anak cucu kita ke depan tidak terlalu berat. Pembangunan tentu terus berkelanjutan, ya, sepanjang pemerintahan dan lain sebagainya. Pembangunan akan terus berlangsung. Ini rekan-rekan KIM yang sebetulnya ingin saya sampaikan, bahwa di Gunung Kidul ini milik kita semua, harus dibangun bersama-sama. Kenapa? Kadang-kadang di media sosial, ya tadi saya katakan, berita-berita yang tidak didasarkan hanya sifatnya adalah asumsi atau persepsi, ini yang membahayakan atau menyesatkan. Asumsi atau persepsi yang tidak didasarkan terhadap data-data faktual tersebut. Banyak nanti, silahkan mau tanya apa saja di Gunung Kidul. Bagaimana tentang pertumbuhan ekonomi di Gunung Kidul, bagaimana ke depan dengan data yang ada di Gunung Kidul ke depan seperti apa, bagaimana stuntingnya misalkan, dan lain sebagainya. Ini saya kepengen tahu, masyarakat juga harus sampai. Nah, yang menyampaikan sepertinya agar tidak terjadi distorsi informasi, maka rekan-rekan KIM nanti yang akan diajak bicara, gitu. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan. Di daerah lain mungkin tidak ada yang seperti ini, tidak ada. Apalagi rata-rata yang masuk di dalam KIM ini adalah anak-anak generasi milenial semua.
Ya, milenial semua. Dan saya kepingin. Karena apa? Anak mudanya di Gunung Kidul cukup besar, hampir sekitar 30%. Ya, hampir 30%. Tetapi sekali lagi, ini sedikit saya sampaikan bahwa di Gunung Kidul ini indeks pembangunan manusianya masih baru masuk dalam kategori tinggi. Tinggi tapi masih berada di bawahnya. Masuk kategori tinggi tapi masih di bawah. Lantas apa Pak Bupati yang mempengaruhi atau faktor tersebut yang menyebabkan seperti itu? Satu hal kalau kita lihat dari dimensi pendidikan. Ini kalau mau rekan-rekan dan Bapak Ibu tahu bahwa pendidikan di Gunung Kidul belum SD, tidak SD, dan hanya tamat SD itu kurang lebih 60%. Ini yang agak susah mendorongnya untuk mempengaruhi indeks pembangunan manusia tadi. Ini juga salah satu saya minta tolong pada rekan-rekan tim. Bagaimana ke depan mendorong masyarakat putra-putri tercintanya untuk bisa bersekolah dan mereka memiliki cita-cita yang tinggi. Agar apa? Ke depan kehidupannya kan lebih baik lagi, paling tidak bisa membanggakan terhadap orang tua, keluarga dan masyarakat Gunung Kidul. Itu harapan kita semua tentu. Tapi kalau tidak, kita akan terdegradasi dan yang seperti ini akan terus. Kenapa? Karena orang yang masuk ke Gunung Kidul ini dalam 1 tahun itu 1.000 orang lebih orang luar masuk ke Gunung Kidul ini. Dan orang Gunung Kidul sendiri dalam 1 tahun 1.000 orang lebih, tapi sedikit lebih besar yang masuk keluar Gunung Kidul. Nah, kalau ini berjalan terus begini rekan-rekan semua dan Bapak Ibu sekalian, selama kurun waktu 30 tahun, kalian bisa membayangkan, rekan-rekan bisa membayangkan, dalam 1 tahun 1.000 orang lebih masuk Gunung Kidul. Apa sih kenapa Gunung Kidul kok menjadi sebuah incaran dan pandangan mereka untuk masuk ke sini? Karena Gunung Kidul memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat dikembangkan. Potensi yang besar ini, ya, sekali lagi potensi yang besar seperti ini, rekan-rekan dan masyarakat harus mampu mengisinya. Dari mana mau mampu mengisinya? Saya sering ke sekolah hampir setiap Senin dan sebagainya saya keliling. Saya tanya cita-citamu apa dan lain sebagainya. Jadi entrepreneur, jadi pengusaha sukses, jadi tentara, jadi dokter, jadi wira swasta, dan lain sebagainya, termasuk pertanian dan sebagainya. Ini sebetulnya kalau bisa mewujudkan semua ini, maka kekuatan di Gunung Kidul atau kekuatan Gunung Kidul secara ekonomi ini akan semakin kuat. Harapan saya seperti itu. Ya, pemerintah tentu dengan kebijakannya saja. Ya, rekan-rekan lurah, Pak Dukuh, Pak RT, Bapak Ibu semuanya, ya, mendorong ke arah situ. Agar apa? Tadi kualitas kehidupan di Gunung Kidul ini lebih dari waktu ke waktu akan lebih baik lagi, dan pada akhirnya menuju pada masyarakat yang bermartabat. Gitu. Jadi saya minta tolong rekan-rekan punya pandangan ke depan seperti itu. Siapa lagi yang akan mengisi Gunung Kidul kalau tidak kita semua, anak-anak muda yang seperti ini. Dan saya yakin suatu saat nanti dari tim yang ada di sini sekian tahun ke depan, pastinya insya Allah akan menjadi dan ada yang menjadi pemimpin-pemimpin baik di Gunung Kidul maupun di Indonesia sendiri, pemimpin apa saja. Gitu. Harapan saya seperti itu. Karena anak muda semua yang cerdas-cerdas. Orang-orang sekarang, anak-anak sekarang cerdas-cerdas. Tapi kalau tidak diarahkan di dalam kepemimpinan misalkan, nah ini tugas kita, ya, tugas kita semua. Itu Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semua ini secara garis besar. Nanti suatu saat nanti kita akan diskusi dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Saya juga butuh masukan pemerintah. Seperti apa nanti informasi dari game yang selama ini diserap di masyarakat misalnya. Tentang sumber daya manusia di dalam pembangunan misalnya. Tentang pembangunan fisik misalkan. Dan lain sebagainya. Nah, dua-duanya ini adalah bicara tentang prioritas. Tetapi ada skala yang lebih besar lagi dalam membangun. Dari skala prioritas seperti itu adalah
pembangunan super prioritas, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Kalau Gunung Kidul SDM-nya sudah bagus dari waktu ke waktu, saya yakin Gunung Kidul akan menjadi milik kita semua dan kita semua menjadi sebuah pilar kekuatan bagi bangsa ini, bagi negara ini, dan bagi Gunung Kidul yang kita cintai. Jadi seperti itu. Ya, ini memiliki makna yang dalam, makna yang luas. Manakala rekan-rekan tadi ada beberapa hal. Bagaimana kita ikut berkiprah, bagaimana kita ikut berperan di Gunung Kidul. Tentu kompleksitas persoalan yang luar biasa saat sekarang. Dan ini ke depan akan lebih berat, lebih berat, lebih berat seiring dengan perkembangan pembangunan, perkembangan peradaban, perubahan peradaban dan lain sebagainya. Itu akan semakin berat. Makanya harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, salah satunya saya ingin rekan-rekan dapat berpartisipasi selain tadi tentang informasi. Yang terakhir, saya nggak salah ngomong. Yang terakhir, sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan juga selamat berpuasa. Mudah-mudahan senantiasa Bapak Ibu diberikan kekuatan lahir dan batin. Yang paling penting di dalam menjaga apa? Menjaga marwah kehidupan ini. Ya, menjaga marwah kehidupan ini. Ya, kalau kita sudah diberikan kekuatan lahir dan batin dan meniatkan diri kita untuk berpuasa, insya Allah kesehatan, keselamatan, kesuksesan ada pada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Itu yang terpenting di dalam kehidupan itu. Itu yang terpenting di dalam kehidupan. Mungkin hanya itu, Bapak Ibu Lurah semuanya, Bapak Ibu Pak RT, Pak RW semuanya, Pak Dukuh ya, yang sangat-sangat hormati dan rekan-rekan semua hakim. Sekarang rekan-rekan sudah saya kukuhkan, ya, tidak usah ada keraguan, kecanggungan kalau mau menyampaikan sesuatu hal atau mendapatkan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. Di bawah nanti Kepala Dinas Kominfo. Kominfo nanti yang menangani langsung. Dan suatu saat nanti kita akan ketemu dengan saudara-saudara kita dari 1431 dusun di Gunung Kidul ini. Nah, nanti sekali lagi dengan berbagai kegiatan akan dikoordinir dari Dinas Kominfo. Dan juga ulangi, dan juga rekan-rekan juga harus kenal pada saudara-saudara kita ini. Kan tidak semuanya kenal di Gunung Kidul ini, mungkin Panggang, Purwosari, Gili Subo dan sebagainya kan tidak semuanya kenal. Dan nanti pada saat kita kumpul mungkin kegiatan yang lain, ya, mudah-mudahan nanti bisa kenal. Inilah masyarakat Gunung Kidul. Inilah anak-anak muda generasi penerus Gunung Kidul yang akan menguatkan Gunung Kidul ini. Ya, sekali lagi yang akan menguatkan Gunung Kidul ini di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Bupati Gunung Kidul, Bapak Haji Sunarianta, atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita bersama. Penyerahan spesimen tanda tangan elektronik dan pertunjukan rakyat dalam rangka sosialisasi kebijakan secara resmi telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta jajaran atas partisipasinya dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Selanjutnya, acara ditutup dengan sesi foto bersama dan penampilan grup kesenian Jadilan Turonggo Pertiwi Putro. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.